Supreme Martial God Technique. Bab 886-890. Bab 886 ambil tindakan. Kemudian dia melihat ke arah Wu Yun dan berkata, "Nak, tunggu saja saya. Masih ada 20 hari, dan saya ingin melihat bagaimana Anda dapat memenangkan tempat pertama dalam pemilihan utama dengan budidaya alam Tianzun Anda. Anda sudah mati." Setelah jatuh, dia menjentikkan lengan baju dan jubahnya, dan melambai pergi bersama dua tetua lainnya. Segera, Wu Sengling mengumumkan ke seluruh Akademi Tianlong. Wu Yun adalah satu-satunya yang keluar dari tebing Wanglong hidup-hidup. Oleh karena itu, pihak perguruan tinggi membuat pengecualian dan mempromosikannya menjadi penatua kehormatan. Pada saat yang sama, Anda dapat berlatih di semua tempat harta karun kapan saja tanpa berpartisipasi dalam penilaian. Setelah berita ini dirilis, segera menimbulkan sensasi di seluruh Akademi Tianlong. Mereka tidak pernah menyangka bahwa mereka belum mencerna kengerian Wu Yun yang kembali hidup dari tebing Wanglong. Namun dia tidak pernah menyangka akan mengalami kejutan yang lebih besar lagi. Glory Elder, meskipun secara teori, tidak memiliki hak substantif. Namun dari segi status, sudah sebanding dengan Lin Wubiao dan lainnya. Sepanjang sejarah Akademi Tianlong, hanya ada 3 tetua kemuliaan dalam ribuan tahun terakhir. Menghitung Wu Yun, hanya ada 4. Namun, tidak seperti Wu Yun, 3 tetua kemuliaan lainnya bukan dari Akademi. Tetapi ada beberapa orang di luar yang memiliki kultivasi yang kuat dan telah banyak membantu Akademi Tianlong. Itu sebabnya saya bisa mengambil posisi ini. Seperti Wu Yun, tidak pernah ada promosi luar biasa secara langsung dari murid Akademi menjadi sesepuh yang mulia. Karena itu, semua murid terkejut ketika Wu Yun menjadi tetua kemuliaan. Suara bertanya lainnya keluar. Bagaimana Wu Yun Hede bisa memenuhi syarat untuk melayani sebagai penatua yang mulia ini? Hanya karena dia berhasil sampai ke tebing Wanglong hidup-hidup. Dan semua harta akan disediakan untuk dia nikmati sesuka hatinya. Namun meski semua orang tidak puas, melihat kabar tersebut, dekan sendiri yang memerintahkannya. Tidak ada yang berani membantah. Namun, meskipun Wu Yun mencapai langkah ini, masih sangat sedikit murid yang benar-benar menghormati dan mengagumi penatua Wu Yun. Kebanyakan diejek dan dihina. Faktanya, itu semua hanya rasa cemburu. Saat ini, Wu Yun telah meninggalkan ruang pertemuan dan kembali ke kediamannya. Setelah istirahat sejenak, kami segera menuju ke sisa harta karun. Ada total 12 harta karun yang belum dikunjungi. Namun di antara 12 harta karun ini, hanya ada 2 sisa yang benar-benar dapat berpengaruh pada Wu Yun. Wu Yun memilih pergi larut malam. Dengan cara ini, tidak peduli apa yang dia lakukan di tanah harta karun, tidak ada yang akan menyadarinya. Ini juga menghilangkan kekhawatiran untuk masuk pada waktu yang sama dengan murid lainnya. Sekarang ada 20 hari tersisa sebelum pemilihan pendahuluan. Wu Yun berencana menghabiskan 2 malam mengunjungi 2 harta karun ini. Selama 18 hari tersisa, Wu Yun akan langsung mundur ke kamarnya. Tunggu hingga kompetisi dimulai. Namun, saat ini, di tempat lain, kamar Lin Wubiao. Ketiga tetua ada di sana. Dengarkan saja Meng Changgui berkata, "Penatua Lin, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Saya tidak menyangka anak ini kembali hidup-hidup. Luo Bo berkata, "Tidak masalah jika dia kembali hidup-hidup. Saya dengan hati-hati melihatnya budidayanya hari ini. Dia belum membaik. Dia masih di sana." Di alam Tianzun tingkat ketiga, masalah ini bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti. Yang saya takutkan adalah sepertinya dia telah menebak apa yang terjadi antara kami dan manajer Li, tetapi dia tidak menjelaskannya. Jika tebakan saya benar, sepertinya Wu Sengling ingin meminjam pisau untuk membunuh seseorang.
Luo Bo menarik napas dalam-dalam, menatap Meng Changgui dan berkata, maksudmu, Wu Sengling ingin menggunakan taruhan antara Wu Yun dan Penatua Lin untuk singkirkan Penatua Lin. Saat dia mengatakan itu, keduanya menatap Lin Wubiao pada saat yang sama, dengan sedikit kekhawatiran di mata mereka. Dia berkata, Penatua Lin, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanpa diduga, Wu Sengling mendapat beberapa petunjuk tentang masalah ini. Lin Wubiao mengangkat kepalanya dan menatap mereka berdua. Dia mengertakkan gigi, mengepalkan tinjunya, dan berkata dengan suara yang dalam, apa yang kamu takutkan? Tidak ada bukti sekarang. Apa yang bisa dilakukan Wu Senglingnya terhadap kita? Adapun Wu Yun, jangan khawatir, aku akan melakukannya membuat pengaturan, dan saya berjanji tidak akan membiarkan siapapun melakukan apapun terhadap kita. Dia memenangkan tempat pertama di kompetisi pendahuluan. Meng Changgui mengangguk dan berkata, tapi Wu Yun keluar dari tebing Wanglong. Meskipun sekarang tampaknya begitu dia masih di level Tianzun, saya khawatir dia akan melakukannya. Saya khawatir dia telah menyembunyikan budidayanya atau memperoleh harta langka di bawah tebing Wanglong. Ketika saatnya tiba, Luo Bo juga berkata, Penatua Lin, jangan terlalu banyak bicara tentang saya. Saya khawatir Wu Sengling akan memberikan Wu Yun, tetua yang mulia, kali ini. Tidak memiliki makna yang lebih dalam, saya khawatir mereka juga sedang mempersiapkan. Begitu Wu Yun kalah di kompetisi utama, Wu Sengling akan melompat keluar dan menggunakan ini sebagai alasan, bersikeras bahwa Wu Yun sekarang adalah penatua yang terhormat, dan taruhannya akan batal. Saya khawatir ini akan merepotkan. Sudah lama tertunda. Sulit bagi Tuan Li untuk menjelaskannya. Huff. Lin Wubiao tiba-tiba mendengus dingin dan berkata, tidak masalah. Jangan khawatir, saya sudah bersiap untuk ini. Saya tidak akan melakukannya dengan bodohnya tunggu sampai kompetisi berakhir. Saya jamin anak ini Wu Yun tidak akan bisa menyelesaikan kompetisi pendahuluan ini hidup-hidup. Saya tidak percaya anak ini begitu menantang sehingga dia bisa mengalahkan saya dalam waktu sesingkat itu. Di antara para jenius Akademi Tianlong, belum lagi yang lain, Yuqi Jifeng dan Yuan Yuxing saja sudah cukup baginya, Wu Yun, untuk minum sepoci. Ketika orang mati, seperti apa kemampuan seni bela diri mereka bagiku? Kata mereka bertiga. Saling memandang, tawa dingin perlahan datang. Saat ini, di bagian lain kampus, kamar Yuqi Jifeng. Mengetahui bahwa Wu Yun keluar hidup-hidup dari tebing Wanglong sudah membuatnya marah. Setelah mendengar bahwa Wu Yun tiba-tiba dipromosikan menjadi tetua kehormatan, dia menjadi semakin marah. Dia melemparkan semua meja dan kursi di ruangan itu hingga berkeping-keping. Beberapa fans wanitanya yang mengalami keterbelakangan mental dipukuli hingga berlumuran darah, namun mereka tetap merapikan kamar untuknya. Saat ini, Yuqi Jifeng mengertakkan gigi dan memecahkan cangkir teh terakhir di tangannya. Dengan wajah muram, dia bergumam pada dirinya sendiri, aku tidak menyangka bocah bajingan ini benar-benar menjadi tetua kemuliaan. Tidak, aku harus mengambil tindakan secepat mungkin. Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi dalam 10 hari ini. Saya harus mendapatkan Mo Yan sesegera mungkin, dan saya tidak boleh membiarkan anak itu Wu Yun sampai di sana dulu. Semakin baik Wu Yun, semakin khawatir Yuqi Jifeng. Dia bisa menunggu sebelumnya karena dia tahu bahwa tidak ada seorang pun di antara murid akademi yang bisa bersaing dengannya untuk mendapatkan Liu Moyan. Tapi sekarang berbeda. Ada orang seperti Wu Yun di akademi. Meski tak mau mengakuinya, kehebatan Wu Yun memang sempat membuatnya merasa takut. Namun hubungan antara Wu Yun dan Liu Moyan tidak jelas. Pada saat ini, Yuqi Jifeng memutuskan bahwa dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan mengambil tindakan malam ini untuk mendapatkan jenazah Liu Moyan secara langsung.
Apalagi, dia yakin selama dia melakukan sesuatu tanpa ketahuan. Setelah selesai, Akademi tidak akan pernah melepaskan Liu Moyan, talenta peringkat kedua Akademi, demi kepolosannya. Ketika saatnya tiba, Liu Moyan tidak punya pilihan selain menikah dengannya. Hehe. Memikirkannya, Yuchi Jifeng hanya bisa mencibir. Begitu dia selesai berbicara, Yuchi Jifeng terlihat seperti hantu. Dengan latar belakang malam itu, dia bergegas ke kediaman Liu Moyan. Bab 887 Liu Moyan dalam bahaya. Karena Liu Moyan menyukai kemurnian, dan ayahnya adalah pengurus tanah berharga kampus. Oleh karena itu, pihak kampus secara khusus mengatur halaman kecil untuknya yang sangat terpencil dan jauh dari murid lainnya. Halaman kecil ini, selama tidak ada pergerakan besar yang menyebabkan rumah roboh, maka rumah tersebut akan roboh. Dalam keadaan normal, hal itu tidak akan diperhatikan oleh orang lain. Justru karena itulah Yuchi Jifeng diberi kesempatan untuk mengambil tindakan. Jika itu adalah kediaman yang dekat dengan murid lain, Yuchi Jifeng tidak akan pernah berani menyerang begitu saja. Harus dikatakan bahwa meskipun Liu Moyan tidak lemah, dia telah mencapai alam transformasi dewa tingkat kelima. Namun di hadapan Yuchi Jifeng, saya khawatir masih belum ada peluang untuk menang. Jika dia benar-benar mengambil tindakan, Yuchi Jifeng pasti mampu menaklukkan Liu Moyan dalam 3 gerakan. Peringkatnya yang kedua di akademi tidak berlebihan. Saat ini, Liu Moyan sedang bermeditasi di kamarnya dan tidak mengetahuinya. Yuchi Jifeng pernah mengucapkan kata-kata ancaman seperti itu padanya sebelumnya. Namun Liu Moyan tidak percaya bahwa Yuchi Jifeng benar-benar punya nyali. Tempat lainnya adalah kediaman Wu Yun. Setelah beristirahat sejenak, Wu Yun memikirkan tentang 2 harta karun yang tersisa. Lembah hantu dan mata air cair peri. Keluarlah dan bersiaplah untuk pergi ke Phantom Valley. Awalnya, Wu Yun berencana pergi ke mata air Sianye. Tapi saat dia melangkah keluar dari pintu, dia melihat ke arah malam yang gelap dan sedikit terang di depannya. Tiba-tiba dia teringat 2 bulan lalu, dia dipenuhi nafsu. Adegan di mana Liu Moyan datang untuk mendetoksifikasi dirinya pada larut malam. Wu Yun selalu merasa sangat berhutang budi kepada Liu Moyan. Wu Yun tiba-tiba ingin bertemu Liu Moyan setelah tidak bertemu dengannya selama 2 bulan. Tanyakan padanya bagaimana keadaannya selama 2 bulan terakhir. Tapi lembah hantu ini kebetulan relatif dekat dengan kediaman Liu Moyan. Itu sebabnya Wu Yun memilih pergi ke Phantom Valley. Jika waktunya tiba, saya akan mengambil jalan memutar sebentar dan menemui Liu Moyan. Jika Anda melihatnya pada siang hari pasti akan mengundang gosip, jika Anda pergi ke sana pada malam hari, Anda tidak akan ditabrak oleh orang lain. Saat Wu Yun hendak menuju kediaman Liu Moyan. Saat ini, Yuchi Jifeng sudah selangkah lebih maju. Dia terbang dan mendarat di halaman kecil tempat tinggal Liu Moyan. Di dalam rumah, Liu Moyan sedang bermeditasi ketika dia tiba-tiba merasakan nafas berfluktuasi di luar rumah. Dia memarahi, siapa? Tapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia hanya mendengar angin kencang bertiup. Jendela tiba-tiba terbuka dan tertutup kembali. Di saat yang sama, sesosok tubuh masuk ke kamarnya seperti embusan angin. Yuchi Jifeng, seperti namanya, keahlian terbaiknya adalah kecepatan. Tepat pada saat ini, Yuchi Jifeng telah memasuki kamar Liu Moyan. Serangkaian gerakan, seperti angin dan kilat, awan yang mengalir, dan air yang mengalir. Liu Moyan bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Ketika dia mengenali orang itu, Liu Moyan mengeluarkan pedangnya dengan dentang dan berteriak, Yuchi Jifeng, apa yang kamu lakukan, keluar. Hei. Yuchi Jifeng menunduk dan menepuk-nepuk debu di tangannya. Lalu dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, matanya dipenuhi rasa dingin.
Namun dia tetap tersenyum, berusaha untuk tidak terlihat seram. Berkata, Moyan, kamu tahu, aku menyukaimu, tetapi kamu mengabaikanku. Sekarang aku tidak punya kesabaran. Aku sudah mengingatkanmu sebelumnya bahwa aku akan memberimu 10 hari, tapi sekarang, aku punya 10 hari, aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Saat dia berbicara, nada suara Yuchi Jifeng tiba-tiba menjadi serius dan dia berkata, kamu punya satu kesempatan terakhir. Jika kamu setuju untuk bersamaku, aku akan segera meninggalkan kamarmu. Jika kamu tidak setuju, jangan salahkan aku. Sama-sama. Sampah, kamu sedang mencari kematian. Liu Moyan bahkan tidak repot-repot berbicara omong kosong dengannya, dan langsung menampilkan semua kultivasinya, mencapai tingkat kelima dari alam transformasi ilahi. Sebuah pedang menusuk Yuchi Jifeng. Tapi dia melihat jari-jari kaki Yuchi Jifeng mengetuk tanah dengan tajam. Kemudian seluruh tubuh langsung mundur satu kaki. Berdiri dengan kedua kaki, semua keterampilan kultivasi seluruh tubuh ditampilkan dalam sekejap. Dia sudah berada di alam transformasi ilahi tingkat ke-8. 3 tingkat lebih tinggi dari Liu Moyan. Saat ini, Liu Moyan segera ditekan. Tapi dia tidak takut dan bukannya mundur, dia malah maju. Pedang panjang itu terayun tepat ke seberang, menebas pinggang dan perut Yuchi Jifeng. Moyan, sudah kubilang aku melepaskanmu karena aku tidak ingin menyakitimu. Jika aku benar-benar melakukannya, apa menurutmu aku tidak bisa mengalahkanmu? Menghadapi sapuan pedang Liu Moyan, telapak tangan kanan Yuchi Jifeng terkena angin kencang. Memblokir serangan pedang panjang, dia lalu mengarahkan tangan kirinya ke depan dengan jari pedang. Tunjuk langsung ke pergelangan tangan Liu Moyan. Liu Moyan mendengus teredam, pergelangan tangannya dipukul, dan pedang di tangannya langsung jatuh ke tanah. Kemudian Yuchi Jifeng meraih lengan Liu Moyan dan bersiap untuk memeluknya. Bagaimana Liu Moyan bisa membiarkan dia berhasil dan menendangnya lagi? Namun tendangan ini gagal memberikan efek apapun. Ia langsung dihadang oleh Yuchi Jifeng, lalu menamparkan bahu kiri Liu Moyan. Ditembak di bahu kiri. Tubuh Liu Moyan tiba-tiba terbang mundur dan langsung jatuh ke tempat tidur. Darah mulai mengalir dari sudut mulutnya. Dia jelas menderita luka dalam yang serius. Di bawah penindasan 3 tingkat kultivasi, Liu Moyan bukanlah tandingannya. Melihat Liu Moyan terbaring di tempat tidur, Yuchi Jifeng tertawa sinis dan berkata, Moyan, aku berkata, aku tidak akan pernah mendapatkan wanita yang kuinginkan. Mulai malam ini, kamu akan menjadi wanitaku. Sampah. Liu Moyan meludah, berjuang untuk bangun. Saya melihat Yuchi Jifeng melangkah maju, mengarahkan pedang tangan kanannya tepat ke bahu Liu Moyan. Tiba-tiba, Liu Moyan tidak bisa bergerak. Dia terkena titik akupuntur. Saat ini, Liu Moyan tidak meminta bantuan karena dia tahu bahwa kediamannya berada di lokasi terpencil dan meminta bantuan tidak ada gunanya. Ada darah di sudut mulutnya, dan dia menatap Yuchi Jifeng dengan tajam. Melihat Yuchi Jifeng berjalan selangkah demi selangkah. Liu Moyan mengertakkan gigi dan berkata, Yuchi Jifeng, jika ayahku atau dekan mengetahuinya, kamu akan mati. Yuchi Jifeng tersenyum dingin dan berkata, Liu Moyan, jangan menipu dirimu sendiri. Apa pendapatmu tentang dekan? Maukah kamu menyerah padaku, murid yang berbakat, karena kepolosanmu? Selama kita matang, kamu tidak punya pilihan selain menikah denganku. Wajah cantik Liu Moyan menjadi dingin dan dia berkata dengan tegas, pergi, aku sudah lama menjadi milik Wu Yun. Bukan hanya hatiku, tapi juga tubuhku adalah miliknya. Kamu tidak bisa mendapatkan apa-apa. Apa? Ekspresi Yuchi Jifeng tiba-tiba membeku, seolah dia mendengar sesuatu yang luar biasa. Seperti sesuatu. Kamu.
Dia tertegun sejenak dan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Ahahaha. Oke, bagus sekali. Sepertinya aku masih meremehkanmu, kalian berdua jalang. Liu Moyan, ada di sia-sia kamu biasanya berpura-pura menjadi wanita suci dan galak yang tidak mengizinkan pria manapun mendekatimu. Ternyata kamu sudah lama bergaul dengan pria itu di belakangmu. Bagus sekali, tapi jangan khawatir, aku tidak menyukainya. Hari ini, biarkan aku mencicipinya. Rasakan bagaimana rasanya menjadi wanita tak tahu malu sepertimu. Saat dia mengatakan itu, dia langsung menerkam Liu Moyan yang terkena titik akupuntur. Saat ini, Wu Yun juga tiba di luar halaman kecil tempat tinggal Liu Moyan. Melalui jendela, lihatlah cahaya lilin yang berkelap-kelip di dalam. Wu Yun berhenti berjalan ke halaman, sedikit ragu. Berkata pada dirinya sendiri. Dia sedang berlatih. Mungkin, dia sudah melupakanku dalam 2 bulan. Bukankah lebih baik aku tidak mengganggunya? Setelah merenung sejenak, dia berbalik dan bersiap untuk pergi. Bab 888 Niat Membunuh, Memikat Musuh. Keluar dari sini, bajingan, keluar dari sini. Saat Wu Yun hendak pergi, dia tiba-tiba mendengar suara perjuangan Liu Moyan datang dari dalam ruangan. Ekspresi Wu Yun berubah dan diam-diam dia berpikir itu tidak baik. Apa yang terjadi? Sesuatu terjadi pada Moyan. Dia berpikir dalam hatinya, tapi kakinya tidak melambat sama sekali. Dia langsung terbang dan menerobos jendela. Adegan di depannya langsung membuat mata Wu Yun membeku. Tanpa ragu-ragu, dia meninju dan memarahi, Yuchi Jifeng, minggir. Yuchi Jifeng jelas tidak mengharapkan siapapun datang. Dia tertegun sejenak dan terbang untuk menghindari pukulan Wu Yun. Ketika dia melihat orang yang datang adalah Wu Yun, dia tiba-tiba tersenyum dingin, dan cahaya dingin muncul di matanya. Berkata, pasangan yang luar biasa, saya tidak menyangka itu benar. Di permukaan, kalian berdua tidak bertemu satu sama lain di siang hari, tapi diam-diam, Anda mengadakan pertemuan rahasia di sini setiap malam. Pantas saja pelacur ini mengatakan itu dia akan memberikan tubuhnya kepadamu. Ya, ternyata itu benar. Jaga kebersihan mulutmu. Wajah Wu Yun menjadi gelap. Lalu dia memandang Liu Moyan. Pada saat ini, Liu Moyan menatap Wu Yun dengan sepasang mata indah penuh keanehan, wajahnya penuh keterkejutan. Jelas, dia tidak menyangka Wu Yun akan muncul tiba-tiba. Tanpa disadari, sudut matanya berangsur-angsur menjadi lembab. Saya tidak tahu apakah itu sedih atau bersemangat. Namun tak lama kemudian, semua keluhan dan ketakutannya berubah menjadi ketiadaan. Baru saja, untuk sesaat, Liu Moyan benar-benar akan pingsan. Dia berpikir bahwa dia benar-benar akan dihancurkan di tangan bajingan Yuchi Jifeng itu. Tanpa diduga, Wu Yun muncul. Saat ini, di dalam hatinya, Wu Yun seperti dewa. Saat ini, Wu Yun adalah santo pelindungnya. Perasaan yang dia rasakan sebelumnya kembali, selama Wu Yun ada, dia merasa sangat nyaman. Apakah kamu baik-baik saja? Wu Yun melangkah maju untuk melepaskan ikatan titik akupuntur Liu Moyan dan mendukungnya. Bertanya dengan lembut. Tidak apa-apa. Pada saat ini, Liu Moyan langsung melompat ke pelukan Wu Yun seperti anak kucing. Tidak ada keraguan. Sudah 2 bulan, dia telah menahan ketulusan ini selama 2 bulan, dan sekarang dia akhirnya tidak tahan lagi. Cukup, kalian berdua jalang. Melihat adegan ini, hati Yuchi Jifeng terbakar. Wanita yang selama ini ia kejar bahkan tidak memberinya kesempatan. Saat ini, dia berbaring di pelukan orang lain. Bagaimana dia bisa menanggungnya? Saat ini, apa peraturan dan ketentuan akademi, apa perintah dekan, apa kemuliaan para sesepuh. Semuanya dilupakan olehnya, tidak ada yang penting,
yang ada hanya kebencian di hatinya. Saat ini, dia hanya ingin melakukan satu hal, membunuh Wu Yun dulu, lalu membunuh Liu Moyan. Dia mengepalkan tangannya erat-erat dan mengatupkan giginya dan berkata, "Sepasang anjing, sungguh pasangan anjing. Jika itu masalahnya, maka hari ini aku akan mengirim kalian semua ke neraka dan membuatkan kalian sepasang bebek Mandarin yang putus asa." Kata-katanya adalah potong dengan serangan telapak tangan langsung. Ayo. Wajah Wu Yun menjadi dingin, dan tatapan mematikan muncul di matanya. Dia mengambil Liu Moyan dan terbang menjauh dari telapak tangan Yu Qi Jifeng. Dengan niat membunuh di matanya, dia berkata dengan suara yang dalam, "Yu Qi Jifeng, kamu meminta kematianmu sendiri. Kamu bajingan yang berbicara dengan arogan, dan kamu ingin membunuhku. Aku ingin melihat, dengan budidaya alam Tianzunmu, bagaimana kamu bisa membunuhku. Siapa yang memberimu keberanian?" Yu Qi Jifeng memarahi dan mengangkat telapak tangannya lagi. Wu Yun tidak menanggapi serangan itu dan terbang menghindarinya lagi. Kali ini, dia tidak tinggal di kamar. Dia langsung memeluk Liu Moyan, keluar dari pintu, dan menuju ke bukit belakang kampus. Di belakangnya, Yu Qi Jifeng mencibir, "Aku ingin lari untuk melaporkan berita, ya, jangan pernah memikirkannya. Mari kita lihat seberapa cepat kamu bisa berlari bersamanya." Dia menunjukkan sosoknya dan langsung mengejarnya. Wu Yun berlari sambil mencibir di bibirnya. Dia takut Yu Qi Jifeng tidak akan mengejarnya. Selama dia mengejarnya, semuanya sudah direncanakan. Pada saat ini, Wu Yun telah sepenuhnya melancarkan niat membunuhnya. "Saya hanya tidak ingin mengambil tindakan di akademi. Di akademi, jika Anda membuat terlalu banyak keributan, Anda pasti akan membuat orang lain waspada." Pada saat itu, tidak mudah membunuh bajingan ini. Selain itu, Wu Yun tidak ingin mengungkapkan kekuatan aslinya di akademi untuk saat ini. Oleh karena itu, dia harus memimpin medan perang menjauh dari tempat ini, menjauh dari bukit belakang akademi, yang merupakan cara yang paling tepat. Melihat Wu Yun berlari menuju bukit belakang sambil memeluknya, Liu Moyan menebak apa yang dipikirkan Wu Yun. Setelah merenung sejenak, dia berkata, Wu Yun, apakah kamu ingin membunuhnya?" Dia mempunyai pikiran jahat tentangmu dan harus mati." Wu Yun menjawab dengan enteng. Pada saat ini, Liu Moyan entah kenapa tergerak, tetapi dia masih berkata, "Kekuatan Yu Qi Jifeng telah mencapai alam ilahi tingkat ke-8. Dia tidak lemah. Tidak akan mudah untuk membunuhnya. Selain itu, statusnya tidak rendah. Sekali jika seseorang menemukannya, saya khawatir akan sulit bagi akademi untuk menjelaskannya." Wu Yun menatap Liu Moyan dan tiba-tiba tersenyum, kapan Dewi Api menjadi begitu ragu-ragu. "Bukankah sudah waktunya untuk kamu memburuku? Aku mengkhawatirkanmu." Liu Moyan ragu-ragu sejenak, lalu mengatakannya. Terlihat kepribadian Liu Moyan benar-benar berubah setelah bertemu Wu Yun. Dulu, dia tidak akan pernah mengatakan hal seperti itu. Wu Yun berkata, "Jangan khawatir, saya masih yakin akan membunuhnya." Liu Moyan tidak berkata apa-apa lagi, dia tahu latar belakang Wu Yun. Meskipun dia hanya berada di alam Tianzun tingkat ketiga, jika dia mencobanya dan membunuh Yu Qi Jifeng, itu tidak akan menjadi masalah besar. Dan Liu Moyan juga siap. Jika akademi benar-benar khawatir saat itu, dia akan siap sepenuhnya dan menceritakan semuanya. Selama dia bisa mempertahankan Wu Yun, dia tidak lagi peduli dengan reputasinya. Yu Qi Jifeng yang berada di belakang awalnya khawatir Wu Yun akan membawa Liu Moyan dan langsung menemui dekan atau Long Xiao untuk melaporkan berita tersebut. Begitu kejadian itu terungkap, meski dia yakin tidak akan dihukum terlalu berat. Tapi kedengarannya tidak bagus jika diucapkan dengan lantang. Ikannya tidak dicuri,
tapi tetap saja mencurigakan. Tetapi saat ini, saya melihat bahwa alih-alih melaporkan berita tersebut, Wu Yun langsung pergi ke gunung belakang yang sepi. Dia langsung gembira dan diam-diam mengejek di dalam hatinya. Hah, sepertinya otak Wu Yun kurang bagus. Alih-alih melaporkan berita tersebut, dia malah lari ke gunung belakang. Apakah kamu siap bermain petak umpet denganku? Bodoh. Kematianmu telah tiba. Jelas sekali, dia sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Adapun fakta bahwa Wu Yun membawanya ke gunung belakang untuk membunuhnya, dia bahkan tidak memikirkannya. Dalam pikiran bawah sadarnya, ini mustahil. Seluruh Akademi Tianlong, di antara semua murid, kecuali Yuan Yuxing, orang paling berbakat di rumah sakit yang jarang muncul dan tidak peduli dengan urusan duniawi. Dia, Yuqi Jiaofeng, adalah eksistensi yang tak terkalahkan. Setidaknya, itulah yang dia pikirkan. Kurang dari setengah jam kemudian, Wu Yun sudah menembus jauh ke belakang kampus. Jaraknya cukup jauh, asalkan tidak ada yang menatap. Gerakan biasa tidak lagi diperhatikan. Wu Yun berhenti, mengeluarkan beberapa pil penyembuh dan memberikannya kepada Liu Moyan, membiarkannya sembuh. Lalu, Yuqi Jifeng juga datang dengan cepat. Melihat Wu Yun berhenti, dia pun berhenti. Dengan mencibir di wajahnya, dia menatap Wu Yun. Berkata, bulan gelap dan angin kencang, ini malam yang mematikan. Wu Yun, saya pikir Anda akan bersembunyi dan mencari dengan saya, tetapi saya tidak menyangka bahwa Anda ingin mati dengan sengaja. Saat dia mengatakan itu, dia memandang Liu Moyan yang sedang bermeditasi untuk menyembuhkan luka-lukanya. Dia meletakkan tangannya ke sudut mulutnya dan berkata sambil tersenyum cabul, "Yah, benar. Aku akan membunuhmu dulu nanti, dan kemudian membiarkan Liu Moyan memperkosa tubuhmu dan kemudian membunuhnya. Aku tidak bisa tunggu untuk mencicipinya. Rasa, seperti apa rasanya pelacur ini? Tutup mulutmu yang bodoh, kamu terlalu banyak bicara." Wu Yun berbalik. Niat membunuh muncul di matanya. Aku akan memberitahumu. Mati. Bab 889 Keyakinan, Ketakutan. Mendengar kata-kata mematikan Wu Yun, Yuqi Jifeng sedikit terkejut. Lalu dia tertawa. Ahahaha, kamu ingin aku mati, Wu Yun, kamu pasti salah minum obat. Setelah tertawa, sudut matanya tiba-tiba bergerak-gerak. Dia berkata dengan tegas, dengan kultivasi kecilmu, siapa yang memberimu keberanian? Kamu akan tahu setelah kamu mencobanya. Wu Yun berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, sama sekali tidak menganggap serius Yuqi Jifeng. Katanya ringan. Wu Yun, aku tahu kamu punya bakat, tapi kamu masih rentan di hadapanku. Yuqi Jifeng mendengus dingin, lalu berkata, jangan berpikir bahwa dekan dan diakon Long menghargaimu, jadi aku tidak berani menyentuhmu. Jangan lupa, aku adalah kesayangan kedua Akademi Tianlong. Tidak peduli bakat atau status, aku lebih baik darimu. Belum lagi, jika aku membunuhmu di sini, tidak akan ada yang tahu, bahkan jika itu diketahui oleh dekan. Dia tidak akan menghukumku. Kamu tampak sangat percaya diri. Wu Yun menyeringai tipis di sudut mulutnya dan menatap Yuqi Jifeng dengan penuh minat. Kamu mencari kematian. Yuqi Jifeng melihat cibiran percaya diri Wu Yun, dan api tak dikenal tiba-tiba muncul di dalam hatinya. Wu Yun, menurutku kamu menjalani kehidupan yang sangat lancar di akademi akhir-akhir ini. Hari ini aku akan memberitahumu apa itu jenius dan apa yang menghancurkan. Begitu dia selesai berbicara, seluruh tubuh Yuqi Jifeng terisi dengan penuh semangat. Goyang. Aura kultivasi di alam transformasi ilahi tingkat 8 mendekati Wu Yun. Melihat Wu Yun terbungkus aura kultivasinya sendiri dan tidak mampu menerobos, Yuqi Jifeng berkata dengan dingin, kamu tahu,
di depanku, kamu masih hanya sampah. Terlepas dari hal-hal lain, aku bisa menekanmu hanya berdasarkan kultivasimu. Benarkah? Wu Yun masih seperti itu. Tenang. Dan tampilan yang lembut. Tidak ada tanda-tanda kepanikan sama sekali. Yuchi Jifeng mengerutkan kening dan diam-diam berpikir aneh. Apa yang terjadi? Dia, yang hanya berada di alam Tianzun tingkat ketiga, ditekan oleh saya, alam transformasi dewa tingkat 8, tetapi dia tidak panik sama sekali. Mungkinkah? Yuchi Jifeng sedang berpikir, tapi Wu Yun tiba-tiba berbicara. Berhentilah menebak, giliranku sekarang. Wu Yun tersenyum ringan, lalu mengepalkan tinjunya sedikit, dan tiba-tiba, momentum keseluruhannya melonjak. Kamu sebenarnya. Yuchi Jifeng terdiam sesaat. Menunjuk Wu Yun, dia terdiam untuk waktu yang lama. Apakah kamu terkejut? Apakah kamu terkejut? Ini khusus disediakan untukmu. Wu Yun terus mencibir. Alam transformasi ilahi tingkat keempat, Anda sebenarnya telah menyembunyikan kultivasi Anda. Pada saat ini, Yuchi Jifeng hampir berteriak karena terkejut. Dia terkejut dengan kultivasi Wu Yun di alam transformasi ilahi tingkat keempat. Yang lebih mengejutkannya adalah tidak ada seorang pun di seluruh akademi yang mengetahui bahwa Wu Yun menyembunyikan kultivasinya. Dia tidak tahu metode apa yang digunakan Wu Yun untuk menyembunyikan kultivasinya di bawah hidung banyak master di akademi tanpa ketahuan. Setidaknya, dia tidak bisa. Tapi Yuchi Jifeng berpikir sejenak. Dia dengan cepat mencapai pemahamannya sendiri. Ada spekulasi bahwa Wu Yun pasti mengalami pertemuan aneh di kaki tebing Wanglong, jika tidak, mustahil mencapai alam ilahi dari alam Tianwu hanya dalam 2 bulan. Tidak ada seorang pun dalam pemahamannya yang bisa melakukannya. Sekarang setelah Anda memikirkan hal ini, hal-hal lainnya secara alami mudah dipahami. Tampaknya Wu Yun pasti telah mempelajari metode rahasia menyembunyikan budidayanya tanpa diketahui oleh Wanglong Cliff. Saya sudah lama mendengar rumor tentang naga ajaib di bawah tebing Wanglong, dan saya benar-benar mendengar auman naga hari itu. Pada saat ini, dia tahu di dalam hatinya bahwa Wu Yun pasti membawa harta rahasia yang diperoleh dari tebing Wanglong. Kejutan di hatiku berangsur-angsur berubah menjadi keserakahan. Matanya berputar, membuat rencana lain. Liu Moyan, yang sedang menyembuhkan lukanya saat ini, juga memasang wajah terkejut. Dia selalu berpikir bahwa Wu Yun hanya berada di alam Tianzun tingkat ketiga, jadi dia khawatir tentang pertarungan Wu Yun dengan Yuchi Jifeng. Tetapi jika Anda berada di alam transformasi ilahi tingkat keempat, Anda akan benar-benar lega. Dia tahu bahwa perbedaannya hanya 4 tingkat, dan itu tidak layak disebutkan di depan latar belakang Wu Yun. Jika saya tidak menyembunyikan kultivasi saya khawatir hati Anda tidak akan mampu menanggungnya. Wu Yun memandang Yuchi Jifeng dan mencibir. Kali ini Yuchi Jifeng tidak langsung menjawab, matanya tertuju pada Wu Yun. Setelah beberapa saat, rasa dingin di wajah Yuchi Jifeng berangsur-angsur menghilang, dan dia digantikan oleh wajah yang terlihat cukup baik. Berkata, Wu Yun, tiba-tiba aku tidak ingin membunuhmu lagi. Selama kamu bersedia memberiku harta langka yang kamu dapatkan dari tebing Wanglong, aku berjanji tidak akan pernah mengganggu perbuatan baikmu dan Mo Yan lagi. Terlebih lagi, hari ini aku bisa berpura-pura hal itu tidak pernah terjadi dan tidak pernah menceritakannya kepada siapapun. Setelah mengatakan ini, Wu Yun tertegun. Jatuhnya ini lebih cepat daripada membalik-balik buku. Apa maksudnya? Wanglong ya. Harta karun yang eksotis. Segera, dia mengerti maksud Yuchi Jifeng. Tampaknya orang ini berpikir bahwa lonjakan kultivasi saya yang tiba-tiba disebabkan oleh harta langka yang saya peroleh di bawah tebing Wanglong. Mereka ingin menipu saya, lalu menunggu kesempatan untuk merampok saya.
Dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum, dan berkata pada dirinya sendiri, orang ini memiliki imajinasi yang sangat kaya, dia dapat memikirkan semua hal ini. Kemudian dia mengangkat kepalanya dan berkata, sejujurnya, memang ada harta karun yang langka, tapi kamu mungkin mati untuk menikmatinya. Kamu. Hehe. Ekspresi lembut di wajah Yuchi Jifeng menghilang seketika, dan kemudian dia tersenyum sinis, Wu Yun, kamu menyebutnya hukuman karena tidak makan roti panggang, dan kamu tidak tahu malu. Kamu telah memperoleh harta karun yang eksotis. Jadi apa? Kamu hanya berada di alam ilahi tingkat keempat, tetapi masih ada 4 tingkat perbedaan kultivasi antara aku dan aku. Jika aku ingin membunuhmu, itu akan tetap mudah. Benarkah? Bagaimana kalau menambahkan ini? Wu Yun tersenyum dingin. Lalu, berpikir. Sesosok langsung muncul di belakangnya. Itu adalah roh bela diri bayangan dari dewa bela diri. Budidaya Wu Yun juga melonjak 3 tingkat secara instan. Alam transformasi ilahi tingkat ke-7. Hanya ada satu perbedaan level antara dia dan Yuchi Jifeng. Melihat sosok besar ini tiba-tiba muncul di belakang Wu Yun. Yuchi Jifeng merasakan seluruh tubuhnya gemetar, dan sedikit kepanikan muncul di matanya. Menunjuk Wu Yun, dia sudah tersandung ketika berbicara. Kamu memperkuat seni bela diri, begitu kuat, seni bela diri yang diperkuat dengan sangat kuat. Liu Moyan, yang berdiri di dekatnya, melihat ekspresi ketakutan Yuchi Jifeng dan tersenyum dingin. Saya hanya merasa sakit. Pada saat ini, Yuchi Jifeng berpura-pura tenang dan berkata, jadi apa, bagaimana basis kultivasi Anda melalui seni bela diri meningkat dibandingkan dengan basis kultivasi saya? Benarkah? Bagaimana dengan menambahkan ini? Wu Yun tidak berkata apa-apa yang tidak masuk akal. Dengan ringan mengetukkan jarinya pada cincin penyimpanan, dan menara indah bintang 9 tiba-tiba muncul. Mengambang di samping Wu Yun. Dalam sekejap, tingkat kultivasi Wu Yun meningkat 2 tingkat. Mencapai tingkat ke-9 dari alam transformasi ilahi. Saat ini, Yuchi Jifeng benar-benar tercengang. Tubuhnya gemetar. Pagoda di tangan Wu Yun sudah cukup membuatnya gemetar ketakutan. Bahkan Liu Moyan pun tercengang. Ini juga pertama kalinya dia melihat pagoda Wu Yun. Wu Yun tidak menggunakan pagoda ini saat dia bertarung melawan harimau bergigi tajam yang menyala-nyala terakhir kali. Ini artefak tambahan, menara indah bintang 9. Yuchi Jifeng tergagap, dengan nada bertanya-tanya ketakutan. Bab 890 ada yang ingin kukatakan padamu. Kamu benar-benar mengenali menara ini. Lumayan. Ini mengejutkan Wu Yun. Dia tidak menyangka Yuchi Jifeng benar-benar mengenali menara ini. Menatap Yuchi Jifeng, katanya. Tapi Yuchi Jifeng tidak menjawabnya lagi. Wajahnya penuh ketakutan dan seluruh tubuhnya gemetar. Meskipun dengan kultivasi dan identitasnya, tidak mungkin untuk berhubungan dengan menara indah bintang 9. Tapi dia cukup beruntung bisa membaca pengantar menara indah bintang 9 di sebuah buku kuno. Menurut buku kuno, pagoda ada di tangan Wu Yun saat ini. Baik itu bentuk, nafas, atau efek amplifikasi, semuanya sangat mirip. Tapi dia tidak yakin pada awalnya. Namun melalui jawaban Wu Yun barusan, dipastikan sepenuhnya bahwa ini adalah menara indah bintang 9. Saat ini, kesombongan dan kepercayaan diri di wajahnya hilang. Dia tahu betul apa yang diwakili oleh artefak tambahan. Hal semacam ini tidak akan pernah muncul di tangan orang biasa. Namun kini muncul di tangan Wu Yun, yang hanya bisa membuktikan satu hal. Asal-usul Wu Yun pasti luar biasa, dan kemungkinan besar dia berasal dari kekuatan tertinggi di Jalan Beida. Bahkan istana seni bela diri pun mungkin bukan hal yang mustahil. Yuchi Jifeng menelan ludahnya,
dia tidak bisa lagi mengendalikan nada suaranya yang gemetar. Dia berkata, Wu Yun, siapa kamu sebenarnya, siapa kamu? Siapa aku? Oh, pergilah ke dunia bawah dan tanyakan tentang leluhurmu. Begitu kata-kata itu keluar, Wu Yun tiba-tiba terbang menjauh. Di udara, jarinya mengetuk cincin penyimpanan lagi. Dis bintang alam bela diri muncul di tangannya dan langsung diperbesar. Ledakan. Yuci Jifeng sangat terkejut saat melihat menara indah bintang 9 dan belum bereaksi. Tapi Wu Yun benar-benar memindahkan artefaknya lagi. Pada saat ini, dia sangat ketakutan sehingga dia menyerah. Sebelum meninggal, dia telah memutuskan dalam pikirannya bahwa dia memiliki 2 artefak. Identitas Wu Yun pasti memiliki sejarah yang panjang, dan dia jelas bukan seseorang yang bisa dia sakiti. Saat ini, dia mungkin menyesal dan berpikir untuk memohon belas kasihan. Tapi bagaimanapun juga, tidak ada peluang. Dia mengangkat kepalanya dan melihat artefak menakutkan datang ke arahnya dengan tekanan. Di bawah tekanan Wu Yun di alam ilahi tingkat 9. Dengarkan saja ledakannya. Seluruh tubuh Yuci Jifeng langsung tertembak ke tanah, dan daging serta darahnya kabur. Wu Yun terbang menyingkir dan mendarat di samping. Ambil kembali semangat bela diri dan dis bintang domain bela diri. Melihat menara indah bintang 9 di tangannya. Dia berkata pada dirinya sendiri, menara indah bintang 9 ini sangat mudah digunakan, tapi sayang sekali saya tidak cukup kuat untuk menggunakannya dengan tidak hati-hati. Ketika saya cukup kuat, saya dapat menyempurnakannya lagi dan meningkatkannya dari semi-artefak saat ini menjadi artefak. Efeknya mungkin akan lebih mengerikan lagi. Segera dia menggenggamnya dengan telapak tangan kanannya, dan menara indah bintang 9 kembali ke cincin penyimpanan. Sambil menghela nafas sedikit, dia bergumam pada dirinya sendiri, oh, saya tidak cukup kuat. Saya memiliki semua keterampilan, tetapi saya tidak berani menggunakannya secara terang-terangan. Saya rasa saya belum menggunakan teknik pengendalian binatang buas dan gunung dan peta binatang sungai untuk waktu yang lama. Ngomong-ngomong, ada wayang, jika Anda punya kesempatan, tangkap kembali beberapa boneka kuat. Ini akan menyelamatkan Anda dari kesulitan harus melakukannya sendiri untuk sampah seperti Yuci Jifeng. Berpikir tentang pemurnian boneka, Wu Yun teringat apa yang dia dengar ketika dia berada di benua timur. Namun setelah sampai di benua utara, saya tidak pernah mendengar ada orang yang menyebutkannya lagi. Namun, hal ini tidak mengherankan. Benua utara sangat luas dalam hal lahan dan sumber daya, dan hanya satu kota berukuran sedang, kota Wolong, yang bernilai bagi seluruh benua timur. Ada ratusan kota serupa di Jalan Beida. Kalau dipikir-pikir, sekte hantu mayat ini mungkin ada di salah satu dari ratusan kota. Atau mungkin, di ibu kota yang lebih besar dari kota berukuran sedang ini. Saya pikir jika saya memiliki kesempatan di masa depan, saya bisa mendiskusikan keterampilan boneka dengan orang-orang dari sekte hantu mayat. Namun, ini hanyalah sebuah ide. Saat ini, Wu Yun baru bisa dianggap baru mulai terlibat di Jalan Beida. Jalan masih panjang sebelum kita benar-benar bisa menembus jalan utara. Oke, aku hampir pulih. Apakah bajingan ini sudah mati? Tepat ketika Wu Yun sedang melamun, dia tiba-tiba mendengar suara Liu Moyan datang dari belakangnya. Wu Yun akhirnya sadar dan hampir melupakan Liu Moyan. Dia berbalik dan berkata, dia sudah mati. Bagaimana? Apakah lukamu baik-baik saja? Liu Moyan berjalan ke lubang dalam yang diledakkan oleh Martial Domain Stardust dan melihatnya dengan jijik. Di dalam, Yuci Jifeng terlihat berantakan darah dan dagingnya, dan telah lama kehilangan nafas kehidupan. Dia berjalan kembali ke Wu Yun dan berkata, tidak apa-apa. Cederanya tidak serius. Ya.
Wu Yun mengangguk dan berkata, ayo pergi, aku akan mengantarmu kembali dulu. Untuk menghindari lebih banyak masalah, pergi dari sini sesegera mungkin. Ngomong-ngomong, apa nama menaramu tadi? Apakah itu artefak tambahan? Kudengar dia bilang itu disebut Menara Indah Bintang 9. Liu Moyan tiba-tiba bertanya. Dia bukan orang yang penasaran, tapi entah kenapa dia sangat penasaran dengan urusan Wu Yun. Selain itu, sebagai seorang praktisi, dia sangat menyadari kekuatan artefak tambahan. Nilai artefak tambahan jauh lebih tinggi dibandingkan artefak. Itulah mengapa saya bertanya. Wu Yun tersenyum dan berkata, yah, itu memang artefak tambahan. Ngomong-ngomong, rahasiakan itu untukku. Liu Moyan mengangguk dengan keterkejutan di wajahnya. Dia punya banyak pertanyaan untuk ditanyakan pada Wu Yun. Misalnya, dari mana asal artefak Wu Yun? Dan siapakah identitas sebenarnya Wu Yun? Sekarang, bahkan dia mulai curiga bahwa Wu Yun mungkin memiliki hubungan yang tidak diragukan lagi dengan pasukan utama di ibu kota benua utara. Terlebih lagi, status Wu Yun di dalam jelas tidak rendah. Karena di seluruh benua hutan belantara, kecuali kekuatan teratas di ibu kota, saya khawatir tidak ada sekte yang dapat memproduksi senjata dewa. Dan dia mengeluarkan begitu banyak sekaligus. Tapi ketika kata-kata itu keluar dari bibirnya, dia menahannya. Dia tahu jika Wu Yun ingin mengatakannya, dia secara alami akan mengatakannya. Oke, ayo kembali dulu, ayo pergi. Dengan mengatakan itu, Wu Yun berangkat dan terbang menuju kampus yang jauh. Namun setelah lewat beberapa kali, dia tiba-tiba berhenti. Berbalik dan terbang kembali ke gunung belakang lagi. Ternyata Liu Moyan tidak mengejarnya. Kenapa kamu tidak pergi? Lukanya belum sembuh. Tanya Wu Yun. Tapi begitu dia menanyakan pertanyaan ini, Wu Yun menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dilihat dari ekspresi Liu Moyan, sepertinya itu disengaja. Benar saja, Liu Moyan tiba-tiba berkata dengan malu-malu, bagaimana kamu membawaku ke sini, bagaimana kamu membawaku kembali? Mendengar ini, Wu Yun tercengang. Dia memandang Liu Moyan dengan tidak percaya. Kenapa kamu? Itu tidak masuk akal, bukankah dia Dewi Api yang dibicarakan semua orang? Kenapa tiba-tiba kamu begitu pemalu dan bertingkah genit? Melihat Wu Yun tergagap, Liu Moyan sepertinya mengerti apa yang dipikirkan Wu Yun. Tiba-tiba dia menundukkan kepalanya dengan gugup, dan mengatupkan kuku ibu jari kiri dan jari telunjuk kanannya di dada beberapa saat. Tiba-tiba dia mengangkat kepalanya, seolah dia sudah mengambil keputusan. Dia berbicara sangat cepat dan berkata, Wu Yun, ada hal yang ingin kukatakan padamu. Aku harus memberitahumu sekarang. Aku khawatir aku tidak akan memiliki kesempatan di masa depan. Jantung Wu Yun tiba-tiba bergetar, dan tiba-tiba dia merasa ada yang tidak beres.